kepada para pemirsa Raja TV dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla dengan cucuran dan limpahan karunia dan nikmatnya semata. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetap memberikan kepada kita kesempatan untuk berupaya memperbaiki amal saleh, berupaya bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupaya mengisi hari-hari kita, waktu kita, umur kita dengan segala macam bentuk perkara-perkara yang mendatangkan manfaat dalam urusan akhirat kita dan urusan dunia kita. Semoga salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiur Rahmah Syafi'un Musyafa' Muhammad wa ala alihi, kepada Muhammad bin Abdullah, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja dimanapun Anda berada, kita melihat banyaknya berbagai macam kasus rumah tangga yang berakibat terjadinya berbagai macam bentuk kasus-kasus perceraian. Dan hal ini bukanlah hanya di negeri kita saja, bahkan sudah menjadi ngetren. Tradisi ini pun banyak terjadi di negeri-negeri Islam lainnya. Dan tentunya perceraian itu dalam Islam adalah sesuatu yang merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh kedua pasangan tatkala segala macam jalan buntu. Memang terdapat hadis-hadis yang banyak mengenai masalah perceraian ini, tetapi kebanyakannya adalah hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Di antaranya hadis abghadu al-halal ilallah at-talaq, perkara-perkara yang paling Allah murkai daripada perkara yang halal adalah talak. Hadis ini adalah hadis yang dilemahkan oleh Syekh Albani rahimahullahu tabaraka ta'ala dalam silsilahnya. Tetapi ada satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullahu tabaraka ta'ala yang menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara talak ini adalah perkara besar dalam kehidupan anak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang syaitan, iblis, inna asyaitana yada'u 'arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya syaitan itu telah meletakkan singgasananya di atas air. Thumma yab'athu sarayahu. Kemudian syaitan ini akan mengirimkan bala tentaranya untuk menggoda manusia. Thumma ba'atha sarayahu fin nas fa aqrabuhum 'indahu manzilatan a'dhamuhum 'indahu fitnah. Kata Rasulullah SAW, maka yang paling dekat kedudukannya di sisi syaitan ataupun iblis ini adalah yang paling dahsyat fitnahnya terhadap manusia. Semakin hebat, semakin kuat godaannya, fitnahnya terhadap manusia, semakin dekatlah dia kepada syaitan, kepada iblis. Berkata Rasulullah SAW, yaji'u ahaduhum fayaqulu ma ziltu bifulanin hatta taraktuhu wa huwa yaqulu kadha wa kadha. Datanglah salah seorang bala tentara syaitan melaporkan kepada syaitan bahwasanya dia telah berhasil menggoda si fulan, sehingga akhirnya si fulan mengatakan seperti ini, seperti itu, berupa kejelekan, mungkin berdusta, mungkin ghibah dan seterusnya. Artinya dia merasa berhasil telah menggoda si fulan hingga akhirnya orang tersebut mengatakan apa-apa yang tidak hak, mengatakan perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqulu iblis, maka berkatalah iblis, dan iblis adalah induk daripada segala macam bentuk keburukan. Semua bangsa jin yang membangkang, maka dia adalah pengikut iblis. Berkata iblis, fa yaqulu iblis, la wallahi ma sana'ta syai'an. Tidak ada sama sekali apa yang kau lakukan ini enggak ada artinya. Engkau belum membuat apapun juga demi Allah. Dan di sini kata-kata wallahi menunjukkan kepada kita bahwa iblis pun bersumpah dengan nama Allah. Dan iblis pun mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan pencipta alam semesta
yang berhak disembah dan diibadati. Artinya iblis tidak mengingkari uluhiyah Allah tabaraka taala. Sehingga dia berkata, tidak, wallahi engkau belum melakukan apapun juga. Wa yaji'u ahaduhum fayaqulu taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa bain ahli. Tak lama kemudian datanglah bala tentara syaitan lainnya, dan dia melaporkan kepada iblis, sesungguhnya dia telah berhasil menceraikan antara seseorang dengan istrinya. Qala fayuqarribuhu wa yudnihi wa yaltazimu. Berkata Rasulullah, maka iblis mendekatkan bala tentaranya ini, menundukkannya di sisinya dan rapat dengannya bersamanya. Wa yaqulu, berkatalah iblis, na'am anta, atau ni'ma anta, ya engkaulah yang kuinginkan, atau alangkah baiknya apa yang telah kau lakukan. Hadis riwayat Muslim. Hadis yang mulia ini menggambarkan kepada kita, para pemirsa di rumah dan para pendengar di rumah, betapa iblis mencintai perpisahan antara seorang laki-laki dengan istrinya. Bahkan dia menjadikan bahwasanya memecah belah antara suami dan istri adalah merupakan target utama. Kenapa demikian? Karena kita mengetahui bahwasanya bangunan masyarakat itu adalah merupakan rangkaian daripada rumah tangga. Ketika rumah tangga rusak, maka masyarakat pun akan rusak. Ketika rumah tangga rusak, maka anak-anak pun akan rusak. Ketika rumah tangga rusak, maka hubungan antara kedua belah pihak pun akan menjadi rusak. Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwasanya perceraian adalah bukan perkara yang gampang, tapi dia perkara yang dicintai oleh iblis. Dan kaidah kita bahwasanya apa yang dicintai iblis dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita diperintahkan untuk menyelesaikan langkah-langkah syaitan, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Artinya apa yang dibenci iblis haram bagi kita untuk melakukannya. Dan dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga kepada kita tentang perkara sihir. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang malaikat Harut dan Marut. Ya Allah Subhanahu wa taala pernah turunkan sebagai ujian bagi manusia. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Maka mereka mempelajari daripada kedua malaikat ini apa-apa yang dapat memisahkan antara seseorang dengan istrinya, dengan pasangannya. Dan ini menunjukkan kepada kita sihir adalah merupakan kekufuran yang besar. Dan efek daripada sihir ini, di antara target para tukang sihir, tukang tenung, adalah berusaha menghancurkan rumah tangga manusia. Dan ini adalah landasan kuat bagi kita tentang perkara perceraian. Walaupun hukum asalnya dia akan menjadi solusi terbaik dalam suatu keadaan, tapi jika ditempatkan pada tempat yang tidak layak, maka dia akan menjadi bumerang, akan menjadi alat penghancur bagi rumah tangga tersebut, bagi anak-anak, bagi masyarakat, dan seterusnya. Subhanallah. Para pendengar di Roja di rumah, juga para pemirsa TV Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah sehendaknya setiap orang berupaya untuk menjaga kelanggengan rumah tangganya. Walaupun kita mengetahui, terkadang kita membaca sejarah, ada nabi yang menceraikan istrinya sebagaimana Ismail. Dan juga kita membaca sejarah, ada sebagian sahabat yang menceraikan istrinya. Tetapi kita katakan itu adalah perkara terakhir, solusi terakhir. Dan dalam pernikahan, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kita fase-fase dalam rumah tangga untuk memperbaiki keadaan sebelum diputuskan bercerai. Dalam agama kita, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada para suami yang ingin mendidik istrinya, tatkala sang istri lihat tampak padanya ciri-ciri nusyuz atau merasa lebih tinggi daripada suaminya, Allah katakan fa'idhuhunna. Tahapan pertama adalah nasihati mereka. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji. Andai kata sang istri tidak mempan dengan nasihat,
maka fase berikutnya adalah wahjuruhunna fil madaji', yang artinya hendaklah kalian menjauhinya di ranjang-ranjang, berpisah ranjang, jangan gauli mereka. Karena terkadang wanita tidak mempan dengan nasihat, mempan dengan perilaku ini. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna, dan terkadang fase kedua pun tidak mempan. Maka dalam agama Allah Subhanahu wa taala bolehkan seorang laki-laki memukul istrinya. Pukulan mendidik, bukan untuk menyakiti. Darban ghair mubarrah, pukulan yang tidak meninggalkan bekas, kata para ulama, dengan kayu siwak atau satu lidi atau dengan bantal dan sejenisnya. Wadribuhunna, ini adalah fase-fase untuk memperbaiki sang istri, dan tentunya hal ini akan menjadi perbincangan kaum feminis, bagaimana Al-Quran membolehkan seorang laki-laki memukul wanita, memukul istrinya. Tapi sungguh dalam Islam, memukul tersebut bukanlah untuk menyakiti, maka haram hukumnya menyakiti. Memukul itu mafsadatnya lebih ringan dibandingkan perceraian. Dan Islam membolehkan hal ini karena melihat efeknya, bahwasanya andai kata bercerai lebih dahsyat daripada seorang suami itu memberikan pendidikan kepada istrinya, memukul istrinya dengan pukulan tentunya tidak memberikan efek menyakiti tubuh dan seterusnya. Dan dalam Islam andai kata berbenturan dua perkara kerusakan, hendaklah dipilih kerusakan yang lebih ringan. Oleh karena itu dalam Islam dibolehkan, walaupun dibolehkan bukanlah itu yang terbaik. Karena Rasulullah SAW mengatakan, tatkala datang wanita-wanita mengadukan kepada Rasulullah suami-suami mereka yang ringan tangan, berkata Rasulullah, ulaika laisa bi khiyarikum, mereka itu bukanlah orang-orang yang terbaik di antara kalian. Andai kata hal ini juga tidaklah mempan, Allah Subhanahu wa taala ajarkan kita untuk naik pada fase berikutnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Andai kata masih mental hal ini, maka fase berikutnya adalah masing-masing istri memilih seseorang yang diamanahkan dari keluarganya, suami memilih seorang yang diamanahkan dari keluarganya, kemudian mereka berunding, kedua belah pihak ini berunding, utusan daripada pihak istri dan utusan daripada pihak suami. In yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, kata Allah, andai kata keduanya ingin berdamai, niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan, berikan taufik agar keduanya berdamai. Subhanallah. Karena selalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasulhu khairun, damai itu lebih baik daripada bercerai. Wa uhdiratil anfusus syuhha, walaupun diri itu dihadiri sifat kikir, tetapi yang namanya damai, sang istri rela melepaskan sebagian hak-haknya, misalnya melepaskan sebagian malamnya atau uang belanjanya, itu lebih baik daripada terjadinya perceraian. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan fala junaha 'alaihi ma an yusliha bainahuma sulha wa sulhu khairun. Andai kata sang istri melihat khawatir suaminya tampak seolah-olah akan melepaskannya, menceraikannya, maka tidak mengapa seandainya dia berupaya berdamai dengan suaminya dengan mengurangi sebagian hak-haknya, selama memang dia masih terikat dengan tali pernikahan dengan suaminya. Sebagaimana dikatakan oleh ahli tafsir, tatkala Saudah melihat dan khawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceraikannya karena Saudah telah tua, maka ketika itu Saudah radhiyallahu anha ardhaha mengatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia tidak lagi membutuhkan malam, dan dia hibahkan malamnya kepada Aisyah radhiyallahu tabaraka taala anha wa ardhaha. Ini tahapan berikutnya. Kemudian andai kata memang qadarallahu taala tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali harus bercerai, maka Allah Subhanahu wa taala pun memberikan kepada kita solusi bahwasanya cerai itu dibagi Allah menjadi 3 tahapan. Kata Allah tabaraka taala, at-talaqu marratan. Talak itu, bercerai itu 2 periode. Yang pertama adalah talaq raj'i, yang mana sang suami masih boleh kembali kepada istrinya. Boleh jadi setelah terjadi talak 1, perceraian yang pertama, masing-masing mereka berpisah, masing-masing memikirkan ulang lagi, muhasabah diri, melihat dampak-dampak negatif dari perceraian antara keduanya. Boleh jadi akhirnya keduanya pun paham, akhirnya kemudian keduanya ingin kembali bersatu. Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ringankan dalam hal ini. Selama sang wanita belum selesai masa iddahnya, sang suami boleh rujuk kepada istrinya. Rujuk
kepada istrinya, baik dengan perkataan saya rujuk kepadamu, ataupun dengan perbuatan dia mencampur istrinya, dia anggap rujuk. Subhanallah. Dan masih ada 2 kali lagi. Andai kata terjadi kembali gejolak dalam rumah tangga, sehingga akhirnya jalan terakhir adalah bercerai, Allah Subhanahu wa taala masih berikan lagi. Adapun yang kedua, talak yang kedua, masih ada peluang untuk kembali sekali lagi. Allahu Akbar. Dan ini Allah Subhanahu wa taala buat bukan sembarangan. Intinya agar setiap orang berpikir kembali. Bahkan jika habis masa iddah seorang wanita, setelah 3 kali suci ternyata sang suami enggak merujuk kembali kepadanya, lepaslah pernikahan mereka. Sang wanita ini halal untuk dinikahi laki-laki lain, ya. Tetapi andai kata sang suami ingin kembali kepadanya, boleh. Dengan catatan harus dibuat yakni mahar yang baru, akad yang baru, ya, pernikahan baru. Subhanallah. Tetapi andai kita telah jatuh talak yang ketiga, dan ini adalah talak yang namanya talak bain, maka ketika itu juga lepaslah sang wanita ini bukan lagi menjadi istri bagi sang suami tersebut. Tali pernikahan mereka pun terurai, dan wanita ini tidak boleh menikah kembali kepada suaminya yang pertama ini sampai dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan oleh laki-laki tersebut, barulah boleh rujuk kembali. Subhanallah. Ini semua menggambarkan kepada kita bahwa dalam Islam perceraian bukanlah perkara yang mudah. Bahkan para ulama sepakat, andai kata perceraian dijatuhkan dalam keadaan sang suami marah yang bersangatan, maka tidak dianggap cerainya. Kata Rasulullah SAW, la talaqa fi ighlaq. Tidaklah ada talak dalam kondisi akal terkunci. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala membagi marah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah marah yang bersangatan. Marah yang bersangatan membuat seseorang terkunci akalnya, nggak tahu apa yang diucapkan karena kemarahan. Andai kata dijatuhkan talak dalam kondisi marah, nggak dianggap talaknya. Subhanallah. Yang kedua adalah marah yang tidak bersangatan, marah yang sekedarnya saja. Andai kata dijatuhkan talak pada kondisi kedua ini, maka yang rajih bahwasanya talaknya terjadi. Dan yang ketiga adalah keadaan yang di tengah antara marah yang bersangatan dan marah yang biasa, pertengahan. Dan yang rajih kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang ketiga ini pun akan dimasukkan ke dalam golongan yang pertama, talaknya enggak berlaku. Jadi yang berlaku hanya dalam kondisi ketika dia marah yang tidak bersangatan, marah biasa. Kemudian dalam Islam, talak juga dibagi ulama menjadi talak bid'i, ada talak yang sunni. Ada talak yang dilarang, agar seorang laki-laki enggak sembarang mentalak. Para ulama telah menyebutkan bahwasanya dilarang seseorang suami menceraikan istrinya ketika istrinya dalam kondisi haid. Karena itulah Rasulullah SAW memerintahkan Abdullah bin Umar untuk kembali kepada istrinya, karena dia menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Artinya enggak sembarangan. Andai kata sang suami mau menceraikan istrinya, tunggu terlebih dahulu istrinya sampai suci. Ketika suci tidak disentuh, barulah boleh dijatuhkan talak tersebut. Maka talak dalam kondisi haid adalah talak yang bid'ah, yang terlarang, yang menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan kita untuk melakukan talak dengan cara yang benar. Fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Talaklah mereka dengan menunggu masa iddah mereka. Maksudnya hendaklah dilakukan talak dengan cara yang benar. Subhanallah. Kemudian tidak boleh pula seorang suami mentalak istrinya tatkala dia telah mencampuri istrinya. Artinya enggak boleh sembarangan. Misalnya tadi malam dia berhubungan dengan istrinya, maka haram baginya ketika di pagi hari menceraikan istrinya. Enggak boleh. Sampai dia menunggu istrinya ini haid. Setelah istrinya haid suci, ketika suci inilah dia jatuhkan talak. Subhanallah. Ini talak disebut dengan nama talak yang bid'ah, yang bid'ah. Jadi apa itu talak sunnah? Talak sunnah adalah talak yang dilakukan ketika sang suami menjatuhkan talak tersebut istrinya dalam keadaan suci, bukan dalam keadaan haid dan bukan dalam keadaan disentuh olehnya, belum dicampuri. Inilah talak yang sunnah. Walaupun para ulama juga mensahkan talak menjatuhkan ketika sang istri dalam keadaan hamil. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, oleh karena itu kita melihat dalam hal ini, talak ini bukanlah perkara yang mudah. Subhanallah. Kenapa? Karena dia adalah sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan anak manusia. Yang dia kata terburai akan datang berbagai macam bentuk, yakni dampak-dampak yang negatif. Dan insyaallah tabaraka taala
kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan menguraikan sebab-sebab terjadinya talak. Kenapa talak bisa terjadi? Dan kita berupaya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala pula semoga kita dapat menjelaskan yakni apa solusinya bagi setiap sebab tersebut. Ada sebab-sebab yang berkaitan dengan sebab umum antara suami dan istri. Yang pertama, kenapa talak terjadi? Karena tidak adanya persepsi yang benar tujuan seseorang ketika menikah. Ya. Terkadang antara suami dan istri ketika mereka ingin mengikatkan diri mereka dengan tali pernikahan, dia nggak tahu kenapa dia harus menikah. Boleh saja dia melihat orang-orang mulai menikah, dia pun menikah. Dia nggak tahu tujuan dalam menikah. Sungguh ketika seorang tidak tahu tujuan dalam menikah, maka dia tentu akan tidak memiliki persiapan untuk menikah. Boleh jadi dia nggak tahu apa hak-haknya. Boleh jadi dia nggak tahu apa kewajiban-kewajibannya. Dan biasanya orang yang terjun dalam suatu perkara tanpa ilmu, niscaya dia akan terjun dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Boleh saja ketika dia telah menyelami bahtera pernikahan dengan istrinya, subhanallah ternyata dia nggak paham apa-apa yang menjadi tujuan dan target dalam Islam. Kenapa dia harus menikah? Bagaimana cara dia menikah? Bagaimana cara dia memilih pasangan? Kejahilan inilah yang akan mendatangkan berbagai macam bala bencana yang akhirnya membuat terburailah atau terulailah tali pernikahan tersebut. Subhanallah. Sebagian orang ada yang tujuannya menikah hanyalah sekedar untuk melampiaskan syahwatnya. Dia tidak tahu tujuan-tujuan dalam Islam. Dalam Islam Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita agar menjadikan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini sarana-sarana yang mubah sebagai sarana ibadah agar dapat membuat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam kitab yang mulia di antara tujuan pernikahan adalah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah menjadikan antara kalian adanya rasa mawaddah dan rahmat. Adanya rasa cinta kasih dan kasih sayang. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan litaskunu ilaiha, agar kalian tentram dengannya. Di antara tujuan pernikahan adalah agar sang suami menjadi tentram dengan adanya istri, dan demikian pula sang istri menjadi tentram dengan adanya suami. Maka tujuan pernikahan adalah mencari ketentraman, ketenangan, karena sungguh sang suami membutuhkan seorang wanita yang senantiasa menyertainya, merawatnya, yang dapat menjadi pelampiasan syahwatnya. Demikian pula sebaliknya. Dan kita melihat bahwasanya laki-laki itu ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan seutuhnya, Allah Subhanahu wa taala ambil dari tulang rusuk Adam yang sebelah kiri. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa. Dan tentunya ini menunjukkan kepada kita sang laki-laki itu tidak akan pernah sempurna tanpa ada seorang wanita. Karena wanita adalah bagian daripada tubuhnya sendiri. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala telah memfitrahkan bahwasanya laki-laki akan senantiasa mencari wanita. Dan Allah fitrahkan juga senantiasa wanita membutuhkan pria. Subhanallah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ikat dengan tali pernikahan yang sah agar terhindar mereka daripada perzinahan iyadzan billah dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun faktor yang kedua yang menjadi sebab banyaknya terjadi kasus perceraian adalah tidak bijaknya ketika memilih pasangan hidup. Subhanallah. Rasulullah SAW menyebutkan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi biasanya karena 4 faktor. Limaliha, wa li hasabiha, wa li jamaliha, wa li diniha. Biasanya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Terkadang karena faktor hartanya. Banyak orang-orang tertarik kepada seorang karena hartanya. Bahkan terkadang dia tidak melihat fase umur yang jauh. Mungkin telah tua laki-laki tersebut, atau telah tua perempuan tersebut, karena punya harta akhirnya dia menikah. Karena tujuannya adalah harta. Limaliha, biasanya pernikahan enggak langgang. Pernikahan yang datang tujuannya adalah untuk harta, biasanya enggak langgang. Ketika harta ini pergi, maka pernikahan pun akan hilang. Sebagian orang menikah murni karena hasabiha, keturunannya. Karena dia memiliki keturunan yang baik, mungkin keturunan Siri, keturunan Arab, atau keturunan Raden dan seterusnya. Dan sebagian orang menikah karena kecantikan. Ini adalah hal-hal yang wajar. Tetapi kata Rasulullah SAW, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Maka pilihlah, hendaklah engkau beruntung dengan memilih perempuan yang memiliki
agama yang baik, niscaya akan bahagialah dirimu. Maka di antara sebab kenapa terjadi perceraian terkala sang suami ini tidaklah bijak memilih istrinya. Demikian pula terkala sang istri menerima sang suami tanpa melihat terlebih dahulu, tanpa mengetahui bagaimana akhlaknya, bagaimana agamanya. Dan Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita panduan dalam memilih pasangan hidup. Berkata Rasulullah SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Andailah datang kepada kalian seorang yang kalian rela terhadap agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah dia. Maka maka Rasulullah SAW menjadikan dua standar untuk menentukan seorang itu baik, layak menjadi pasangan seseorang. Yang pertama adalah baiknya agama. Baiknya agama ditandai dengan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengerjakan salatnya, dia mengerjakan puasa, dia mengerjakan perintah-perintah Allah yang lain, dia berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala lain. Ini baik agamanya. Dia berhijab jika dia seorang perempuan, dia berjilbab, menutup auratnya. Ini ciri-ciri baik agamanya. Kemudian kata Rasulullah SAW, apakah cukup hanya agama? Tidak. Tapi yang kedua adalah wa khuluquhu, akhlaknya. Karena terkadang orang baik dari sisi muamalatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga salatnya, dia jaga puasanya, dia berhijab, tapi jelek akhlaknya. Lisannya kotor, lisannya selalu menggibah, mungkin dia selalu menyakiti tangga, mungkin dia andai kata hutang enggak bayar, mungkin bermasalah dalam perkara muamalah dan seterusnya, mungkin dia menipu. Maka Rasulullah SAW menetapkan kepada kita standar memilih pasangan hidup yang baik adalah dengan dua perkara. Yang pertama adalah dinahu, agamanya baik. Itu akan tampak bagaimana dia berupaya mengerjakan perintah-perintah Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah akhlaknya baik. Kata Rasulullah SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu khuluquhu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid." Andai kata hal ini enggak dijalankan, artinya memilih pasangan sembarang. Yang penting cantik, yang penting kaya, yang penting keturunannya baik, agama nomor sekian, nanti saya bisa perbaikan dan seterusnya. Ini bahaya, membahayakan. Akhirnya ketika menikah dia subhanallah enggak bisa mendukkan sang istri, atau sebaliknya, sang istri enggak pernah salat, sang istri enggak mau berhijab, enggak mau berjilbab, keluar dengan pakaian yang memamerkan auratnya. Demikian juga sang istri melihat sang suaminya enggak salat, sang suaminya enggak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akan membuat sebab akhirnya terjadilah perceraian. Oleh karena itulah diantara hak seorang anak, sebagaimana kata Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, hak seorang anak sebelum dia ada di bumi ini adalah dia berhak untuk dicarikan ibu yang saleh. Subhanallah. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun faktor berikutnya yang menjadi sebab terjadinya perceraian adalah terkadang adanya memang sihir atau berbagai macam bentuk, yakni perkara-perkara yang dibawa oleh syaitan karena hasad, karena dengki, akhirnya apa? Disihir, sebagaimana Allah katakan, ya, fayata'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Terkadang ada seorang istri ketika melihat suaminya bagaikan melihat hantu. Tiap kali dia melihat suaminya dia histeris, dia menjerit, dia panas dan seterusnya. Ini adalah faktor sihir. Subhanallah. Boleh jadi sang istri ini memiliki laki-laki yang cinta kepadanya, memiliki teman sebelumnya, pacar atau apapun namanya. Ya, dia iri ketika sang wanita ini menikah, akhirnya dia kirimkan sihir. Subhanallah. Demikian juga terkadang berlaku kepada sang suami. Sang suami melihat istrinya bagaikan melihat hantu. Akhirnya tiap kali mereka bertemu terjadilah pertengkaran dan seterusnya, yang membuat akhirnya terjadilah perceraian. Ada solusi untuk perkara ini, tentulah kita bukan berangkat mencari dukun, ya dan billah. Sihir tidak boleh dicarikan terapinya dengan sihir yang disebut dengan nama nusyrah, yang hukumnya adalah haram. Tapi hendaklah seseorang berupaya meruqyah dirinya, menjampi-jampi dirinya. Dan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala jadikan sarana untuk meruqyah. Ayat kursi, al-mu'awwidhatain, al-ikhlas, ya, al-fatihah dan ayat-ayat lainnya. Ya, kemudian diantaranya adalah yang Rasulullah ajarkan
berupa mandi dengan daun yang telah campurkan dengan 7 daun, dengan ember yang dengan air yang telah campurkan dengan 7 daun bidara dan seterusnya. Dan dalam hal ini banyak ulama-ulama kita menulis kitab. Maka tidak perlu seorang andai kata inilah keadaannya pergi ke dukun, karena itu akan membuat dia kufur ya dan billah. Subhanallah. Bahkan terkadang seorang wanita karena ingin menundukkan suaminya agar suaminya tunduk kepadanya, ikut kata-katanya, agar sang suami tidak mencari wanita lain dan seterusnya. Terkadang dia nekat datang ke dukun. Subhanallah, meminta kepada dukun sang tersebut berbagai macam bentuk azimat dan seterusnya agar sang suami tunduk kepadanya. Yang biasanya terkadang bahkan semakin parahlah rumah tangga mereka, karena telah masuk pada rumah tangga mereka syaitan dengan segala macam unsur-unsurnya. Maka ini diantara sebab terjadinya perceraian. Adapun sebab lain yang menjadi sebab perceraian, diantaranya adalah sifat egoisme. Egoisme yang ada pada kedua belah pihak atau satu daripada kedua belah pihak. Tidak pernah mau mengalah. Subhanallah. Sang istri tidak mau mengalah, sang suami enggak mau mengalah. Sementara salafus saleh mengajarkan kepada kita, andai kata terjadi antara kedua wanita tersebut persengketaan, perselisihan, tidaklah harus ada yang mengalah di antara keduanya. Andai kata sang suami marah, maka selainnya sang istri bersabar. Andai kata sang istri marah, selainnya sang suami bersabar. Dan perceraian itu akan terjadi ketika masing-masing tidak lagi dapat menahan amarahnya, menahan emosinya, karena masing-masing ego mendahulukan egonya dan seterusnya. Dan dalam hal ini banyak sekali terapi-terapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk menghindari sifat marah ini yang muncul daripada syaitan. Di antaranya, andai kata seorang marah, tidaklah dia berwudu. Andai kata dalam kondisi dia berdiri, tidak dalam kondisi duduk. Andai kata dia duduk, tidaklah dia berbaring, dan boleh saja dia meninggalkan pasangannya lebih baik, sebagaimana yang terjadi dengan salafus saleh. Yang namanya rumah tangga tidak akan mungkin sunyi daripada perselisihan. Bahkan orang terbaik di bumi ini pun para salafus saleh, mereka juga berselisih. Kita mengetahui bahwasanya Ali suatu ketika terjadi antara Ali dan Fatimah radhiyallahu anha warḍaha perselisihan. Akhirnya ketika itu Ali meninggalkan Fatimah sampai malam hari. Ya, sampai Rasulullah SAW mencari Ali dan mendapati Ali berbaring tidur di atas pasir. Maka Rasulullah mengusap debu dari wajahnya dan dia katakan, bangunlah wahai Abu Turab. Subhanallah. Dan ini adalah manusia terpilih. Subhanallah. Bahkan dalam Sahih Bukhari, ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam kisah Umar, bagaimana istri Umar radhiyallahu anha warḍaha menyebutkan kepada Umar perilaku istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Umar berbicara di rumah, ternyata sang istri ikut campur dan dia marah dan dia meminta sang istrinya. Istrinya membalas. Maka Umar pun heran, kenapa engkau sekarang berani mendebatku? Maka berkatalah istrinya, "Ajaban laka ya Ibnu Khattab, sungguh aneh engkau ini Ibnu Khattab. Engkau larang istrimu untuk mendebatmu, sementara anakmu sendiri mendebat Rasulullah SAW. Sementara istri Rasulullah terkadang membuat beliau marah, membaikat beliau hingga malam hari." Subhanallah. Dan ini menunjukkan kepada kita yang namanya kehidupan rumah tangga, mengumpulkan dua orang berbeda, berbagai macam latar belakang dan seterusnya, tentunya akan ada perselisihan. Andai kata keduanya masing-masing ego, tidak mampu menahan marah dan seterusnya, enggak ada yang mengalah, pastilah akan berujung dengan perceraian. Iyadzan billah. Adapun faktor berikutnya yang menjadi sebab terjadinya perceraian adalah tidak adanya keterbukaan antara kedua belah pihak. Masing-masing menyimpan masalahnya sendiri-sendiri, sehingga akhirnya masalah menumpuk, masalah menggunung, akhirnya akumulasi masalah pun pecah. Ketika itulah terjadi perceraian. Hendaklah kedua belah pihak senantiasa terbuka dalam segala macam perkara-perkara rumah tangga mereka, dan jangan menyembunyikan perasaan-perasaan. Katakan apa yang Anda senangi daripada suami Anda. Suami mengatakan apa yang disenangi daripada istrinya. Hendaklah masing-masing terbuka dalam menghadapi masalah-masalah rumah tangga mereka. Keterbukaan inilah yang akan dapat menjembatani perbedaan. Dan kita melihat banyaknya kasus perceraian terkala tidak adanya keterbukaan antara kedua belah pihak, atau tidaklah baik dalam berdialog antara kedua belah pihak. Subhanallah. Maka dalam pernikahan dibutuhkan kebijaksanaan, dibutuhkan kedewasaan. Hendaklah masing-masing antara kedua belah pihak
menghormati pasangannya, mendengarkan daripada pasangannya apa keinginannya. Kemudian dia pun menerangkan kepada pasangannya apa keinginannya. Dan akhirnya mereka berembuk, bermusyawarat bagaimana mengambil jalan tengah. Mengambil jalan tengah. Bagaimana andai kata si Fir'aun ini mengurangi sedikit daripada egonya, mengurangi daripada tuntutan-tuntutannya, demikian juga pasangannya. Subhanallah. Begitulah kehidupan rumah tangga. Harus ada yang mengalah, harus masing-masing mengalah. Andai kata semua mau sempurna, semua mau utuh, ketika itulah akan terjadi perceraian. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa Roja TV dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara faktor terjadinya perceraian adalah ketika kedua belah pihak tidak menjalankan fungsi masing-masing. Kewajiban-kewajiban maupun hak tidak terpenuhi. Subhanallah. Contohnya sang istri, di antara kewajibannya adalah mengurus rumah suaminya, menyiapkan pakaian suaminya, dan itu adalah perkara uruf yang telah menjadi uruf kebiasaan umat manusia. Sang istri menyiapkan bagi suaminya makannya, menyiapkan bagi suaminya tempat tidurnya, mengurus anak-anak suaminya dan seterusnya. Ini adalah merupakan kewajiban sang istri. Demikian juga di antara kewajiban suami adalah mencari nafkah bagi istrinya. Dia pergi keluar mencari nafkah dan dia yang wajib bertanggung jawab terhadap nafkah istrinya, terhadap makan, minum istrinya, pakaian, tempat tinggal dan urusan-urusan lain. Inilah merupakan kewajiban sang suami. Andai kata kedua belah pihak tidak menjalankan masing-masing kewajibannya, contohnya sang suami malas bekerja, sang suami enggan untuk keluar rumah mencari nafkah, dia bersantai-santai, dia berleha-leha, atau dia malah mengandalkan istrinya yang bekerja, atau bahkan dia mengandalkan gaji istrinya, tentunya hal ini akan membuat rumah tangga mereka tidaklah langgeng. Demikian pula contohnya andai kata sang istri dia tidak berbenah di rumah, tidak pandai dalam mengatur rumah tangga. Mungkin tiap kali suaminya datang melihat rumah bagaikan kapal yang pecah. Subhanallah. Kamar-kamar berantakan, baju-baju berserakan. Dia melihat anak-anaknya pun mungkin carut marut, anak-anaknya mungkin pakainya telah kotor, enggak mandi, ingus mungkin meleleh dan seterusnya. Dan hal ini adalah hal yang diabaikan oleh seorang wanita contohnya. Dan di antara faktor-faktor yang membuat seorang lalai banyak sekali di masa sekarang ini. Di antaranya adalah handphone, gadget, televisi. Sungguh rumah tangga muslimin telah dapat musibah. Sekarang wallahi kita melihat sang istri sibuk dengan handphonenya, gadgetnya, dengan WA-nya, dengan Facebooknya, sehingga terbengkalailah anak-anak. Subhanallah. Sehingga nggak sempat nyetrika, nggak sempat untuk merapikan rumah dan seterusnya. Ketika suami pulang letih-letih, makanan nggak disiapkan, sang suami marah dan seterusnya. Ini gara-gara tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Subhanallah. Mungkin anak-anak nggak tahu di mana keberadaan mereka. Mungkin telah senja, anak-anak belum pulang ke rumah, belum mandi dan seterusnya. Tidak menjalankan fungsinya. Maka ini kita ingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah merupakan pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya tentang apa-apa yang dia pimpin. Ar-rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki pemimpin bagi keluarganya. Demikian juga seorang wanita, ra'iyatun fi baiti zawjiha, pemimpin dalam rumah suaminya. Subhanallah, dia bertanggung jawab terhadap segala macam yang berkaitan dengan rumah tangga di rumah suaminya. Subhanallah. Ketika enggak jalan fungsi dengan baik, subhanallah, sang istri lalai, mungkin sebagian ibu-ibu lalai dengan sinetron-sinetron di rumah, lalai dengan acara-acara televisi, lalai dengan macam-macam sebab. Terbengkalailah, ini akan mendatangkan kemarahan sang suami. Demikian juga jika sang suami tidaklah bekerja, bermalas-malasan bekerja, tidak punya keinginan keras untuk mencari nafkah dan seterusnya, uang anak-anak, hutang telah keliling pinggang, mungkin uang anak sekolah belum terbayar dan seterusnya, ini akan menjadi sebab terjadinya perceraian. Subhanallah. Andai kata setiap suami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas berupaya mencari rezeki, mustahil Allah Subhanahu wa taala akan sia-siakan harapannya. Jangankan manusia,
Burung saja yang bekerja, subhanallah, ketika pagi hari dia keluar mencari makan, di sore hari pulang dalam keadaan perut kenyang. Berkata Rasulullah SAW, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum." Kalaulah seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan rezeki. Kama yarzuqut tayra, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung. Burung enggak sekolah. Burung enggak pernah tamat SD, apalagi sampai S3. Tapi burung tidak ada yang kelaparan. Bagaimana burung? Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan." Dia pergi pada pagi hari perutnya kosong. Wa yaruhu bitanan, dan dia pulang pada sore hari perutnya kenyang. Wallahi, kalaulah suami jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia keluar rumah, bertawakal, berikhtiar, pasti dia pulang bawa hasil insyaallah tabaraka taala. Datang ke pasar, angkat-angkat barang, pikul-pikul barang, dapat uang. Subhanallah. Beli buah, kemudian dipotong-potong, dijajakan kemana-mana, dapat uang. Subhanallah. Lihatlah bagaimana Rasulullah mengentaskan kemiskinan. Ketika ada seorang pemuda yang meminta-minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lebih baik salah seorang kalian ya pergi membawa kampak dan tali, kemudian dia mengumpulkan kayu bakar dan kemudian menjualnya, daripada dia harus meminta-minta kepada manusia. Maka Rasulullah ajarkan pemuda ini untuk membawa kapak, kemudian dengan suatu tali dia pergi mencari kayu bakar. Dan akhirnya pemuda ini benar-benar menjadi seorang pekerja yang ulet. Setelah seminggu dia tunjukkan kepada Nabi, dia berhasil mengumpulkan uang-uang. Subhanallah. Maka tentunya ketika hak dan kewajiban ini enggak jalan, ketika itulah akan muncul masalah. Subhanallah. Para sahabat-sahabat TV Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faktor-faktor lain yang memicu terjadinya perceraian adalah campur tangannya pihak ketiga. Subhanallah. Rumah tangga adalah rumah yang seharusnya segala macam permasalahan diselesaikan dengan kedua belah pihak. Suami dan istri dengan keterbukaan, masing-masing menyebutkan masalah dan masing-masing berupaya mencari jalan keluar masalah. Ketika hal ini dilibatkan orang ketiga, subhanallah, dan apalagi orang ketiga ini enggak bijak, apalagi dia terkadang wallahi orang, subhanallah, bukanlah dia menjadi pemersatu, bahkan dia menjadi pemecah belah. Subhanallah. Kadang-kadang banyak di antara bentuk perceraian terjadi gara-gara diadu domba oleh orang-orang yang pihak ketiga. Subhanallah. Bahkan terkadang itu datang daripada pihak suami, pihak keluarga suami, ataupun daripada pihak suami, keluarga istri. Subhanallah. Kadang-kadang mungkin sang ibu merasa tidak senang dengan menantunya, mungkin dalam pandangannya sang menantu malas dan seterusnya, akhirnya dia perintahkan anaknya untuk menceraikan istrinya. Boleh saja mungkin ibu merasa kurang perhatian daripada putranya, akhirnya dia merintahkan untuk sang putra menceraikan istrinya. Subhanallah. Sebaliknya terkadang sang wanita berupaya untuk membuat sang anak durhaka kepada ibunya. Banyak masalah-masalah dalam hal ini. Subhanallah. Oleh karena itulah, di antara solusi agar jangan terjadi hal ini, hendaklah seorang suami dan istri ketika mereka berumah tangga berupaya tidak satu rumah dengan ibu bapaknya. Subhanallah, agar mereka belajar dewasa, belajar untuk mandiri. Karena di antara sebab terjadinya perselingkuhan adalah ketika memang mereka terkadang segala macam urusan dicampuri oleh keluarga. Mungkin dicampuri oleh keluarga suami, mungkin dicampuri oleh keluarga istri. Bahkan boleh saja masing-masing mengadu domba. Masing-masing berupaya untuk membuat pecah rumah tangga ini. Subhanallah. Terkadang seorang bapak juga pun demikian. Mungkin dia merasa kecewa kepada anaknya dan seterusnya, akhirnya dia perintahkan sang anak untuk menceraikan istrinya. Pernah seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, berkata, "Wahai Imam, sesungguhnya ayahku memerintahkan aku untuk menceraikan istriku. Apa yang harus kulakukan?" Maka berkatalah ketika Imam Ahmad rahimahullah, "Jangan kau ceraikan dia." Maka laki-laki ini berkata, "Wahai Imam, bukankah ketika Umar bin Khattab memerintahkan Abdullah anaknya untuk menceraikan istrinya, maka Abdullah menceraikannya?" Kata Imam Ahmad, "Iya, aku tahu itu. Ayahmu itu bukanlah sebagaimana Umar. Kalau ayahmu sebagaimana Umar, kau boleh menceraikan istrimu." Subhanallah. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pun mengatakan bahwasanya
Andai kata sang ibu memerintahkan sang anak untuk menceraikan istrinya, janganlah dipatuhi. Subhanallah. Karena nggak ada kaitan masalah yakni antara birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, dengan menceraikan istrinya. Subhanallah. Maka di antara solusi tadi yang sebagaimana kita katakan, ya boleh saja yakni ketika mereka bercampur muncul berbagai macam masalah. Lebih baik adalah ketika keduanya berusaha tidak serumah dengan orang tuanya. Mungkin tidak serumah dengan orang tua wanita ataupun serumah dengan orang tua pria. Hendaklah mereka berusaha untuk membangun rumah tangga mereka sendiri, walaupun mereka ngontrak rumah yang kecil, tapi sang suami benar-benar menjadi kepala rumah tangga yang independen, itu lebih baik daripada mereka tinggal di rumah yang mewah tapi bukanlah dia menjadi kepala rumah tangga di sana. Subhanallah. Kemudian di antara bentuk yang sebab terjadinya perceraian adalah mengadu domba atau namanya an-namimah dalam bahasa Arab. Subhanallah. Kadang-kadang Allahu Akbar, orang tanpa disadari dia menjadi penyebab retaknya rumah tangga kaum muslimin. Boleh jadi seorang suami berjumpa dengan temannya dan dia mungkin boleh jadi ya ditanya temannya, bagaimana istrimu? Oh, aku selalu terlambat makan contohnya. Maka dihasut, istri apa seperti itu? Istrimu itu enggak baik itu. Dia enggak menyibukkan dirinya dengan mengurusmu. Lebih baik kau ceraikan, dan kata-kata semacam ini. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang sang istri melapor kepada temannya ketika dia melahirkan, contohnya ditanya oleh temannya, andai kata kau melahirkan, apa yang diberikan suamimu? Enggak ada katanya. Oh, memang suamimu itu pelit, kikir. Saya nih kata saya melahirkan, dia akan belikan hadiah ini, belikan itu. Padahal suamimu itu kaya loh, dan seterusnya. Ini adalah mengadu domba. Subhanallah, ini dilarang dalam agama. Ya, kadang-kadang seorang tua mungkin anaknya jauh daripada dirinya, mungkin dapat dikunjungi anaknya sebulan sekali, 2 bulan sekali, berjumpa dengan seorang tua yang lain. Dan dia bertanya, bagaimana anakmu? Oh, aku dikunjungi sebulan sekali, aku dikunjungi 2 bulan sekali. Mungkin ditanggapi dengan tanggapan yang negatif. Sungguh durhaka anakmu itu, aku dikunjungi setiap minggu. Andai kata ditanya kepadanya, berapa diberikan padamu uang? Sekedarnya berapa yang dia mampu? Oh, anakmu durhaka dan seterusnya. Ini semuanya adalah mengadu domba. Subhanallah. Ya. Kadang-kadang dengan sengaja, subhanallah, seorang itu berusaha untuk membuat panas sang wanita agar menuntut banyak hal kepada suaminya. Ya. Dengan menunjukkan bahwasanya dia diberikan suaminya perhiasan dan seterusnya, akhirnya terpedayalah perempuan ini, pulang suaminya diminta macam-macam, suaminya marah, dan begitulah seterusnya. Karena itulah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man khabbaba imra'atan 'ala zawjiha." Bukanlah dari golongan kami seseorang yang merusak seorang wanita kepada suaminya, terhadap suaminya. Subhanallah, itu kan fitnah. Boleh jadi dia dari kerabat, boleh jadi dari orang lain, boleh jadi daripada teman-teman wanita tersebut. Subhanallah. Maka ini adalah merupakan penyebab di antara sejumlah penyebab perceraian. Maka hendaklah seseorang berupaya menjauhi orang-orang seperti ini. Ini orang-orang tidak baik. Hendaklah dia bersabar dengan segala macam keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah tetapkan baginya. Hendaklah sang wanita bersyukur dengan segala macam bentuk pemberian suaminya dan tidak membanding-bandingkan suaminya dengan yang lain. Yang tersebab ya, talak itu adalah ketika sang wanita membandingkan suaminya dengan yang lain. Dari sisi dunia dia melihat ya, dia diberikan suaminya sedikit harta, yang lain diberikan banyak harta. Ini adalah penyebab yang membuat seorang akhirnya merasa tidak pernah mensyukuri nikmat suaminya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam dalam hal ini. Kata Nabi, ma ra'aitu akthar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, fa inni ra'aitukunna akthar ahli nar. Sesungguhnya aku melihat kalian yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Bertanya mereka, lima ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, yakfurna bil asyirah. Karena kalian selalu kufur kepada suami. Subhanallah. Maka hendaklah sang wanita merasa cukup dengan apa-apa yang diberikan suaminya kepadanya. Sebaliknya sang suami pun demikian. Jangan selalu membandingkan istrinya dengan yang lain. Yang lain lebih cantik, yang lain lebih taat, yang lain lebih hebat dalam pandangan matanya. Karena biasanya yang namanya manusia merasa bahwa nikmat yang ada pada orang itu lebih daripada apa yang ada padanya. Rumput tetangga akan lebih subur daripada rumput sendiri. Dia banding-bandingkan dengan si fulana
istrinya mungkin hanya bisa hafal juz amma, si fulana hafal 30 juz Al-Quran. Ya, istrinya mungkin nggak bisa bahasa Arab, si fulana bisa bahasa Arab. Akhirnya dia merasa rendah terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya berupa istri tersebut. Karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, la yafruku mu'minu mu'minan. Janganlah seorang laki-laki itu mencela seorang mukminah, seorang istrinya. Andai kata dia melihat daripada satu kejelekan, maka pahamilah bahwasanya dia akan melihat sisi-sisi kebaikan yang ada pada istrinya yang lain. Subhanallah. Enggak ada manusia yang sempurna. Andai kata engkau melihat ada satu kejelekan pada istrimu, pasti engkau akan melihat banyaknya kebaikan-kebaikan yang lain. Maka hendaklah engkau berupaya menutup matamu daripada kejelekannya, membuka matamu lebar-lebar daripada kebaikan yang membuat engkau syukur dengan keberadaannya sisimu. Subhanallah. Para pemirsa Wajah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para pendengar Radio Wajah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagian daripada sebab-sebab terjadinya perceraian yang sungguh sebenarnya masih banyak sebab-sebab lainnya. Insyaallah tabaraka taala nanti kita akan mungkin lanjutkan dalam diskusi kita dalam forum tanya jawab. Wallahu tabaraka taala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan itulah ikhwatul Islam sesi materi kita di kesempatan siang hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 0218236543. Adapun pesan singkat di 081317776543 dan di nomor 0819896543. Baik, pertanyaan pertama kami hadirkan dari pesan singkat Ustadz yang telah masuk. Nah, Abu Yahya di Sulawesi Selatan. Ustadz, dalam kondisi seperti apa suami dapat diterima talaknya? Karena tadi sudah dijelaskan, ketika seorang suami memberikan talak dalam kondisi marah itu tidak jatuh talak. Ya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Talak itu akan terjadi ketika sang suami menceraikan istrinya dalam kondisi tidak marah. Ketika sang istri dalam keadaan suci yang belum dia sentuh. Ketika sang istri bukan dalam keadaan haid. Inilah talak yang sah jatuhnya. Walaupun demikian masih ada kesempatan rujuk. Ya, andai kata dia menyesal, boleh rujuk kembali. Rujuk ditandai dengan perkataan, saya rujuk selama masa iddahnya belum selesai, nggak perlu adanya pembaruan akad baru, pernikahan baru, cukup dia mengatakan saya rujuk, dia kembali. Andai kata terlambat masa iddahnya selesai, dia ingin rujuk harus dengan mahar yang baru, akad yang baru. Nah, baik, barakallahu fiik atas jawabannya. Baik, untuk selanjutnya kita beralih ke pertanyaan line telepon untuk pendengar maupun pemirsa yang ingin secara langsung bertanya. Kami persilakan di kesempatan siang hari ini. Baik, kita sapa untuk penelpon kita yang pertama, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dari mana ini? Dari Umu Siti. Umu Siti di mana? Di Jakarta. Silakan Umu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan seorang istri atau seorang wanita, Ustaz ya. Ana mau bertanya, apakah hadis yang mengenai wanita yang berpakaian tapi telanjang, kemudian yang ditato, kemudian menyambung rambut dan sebagainya, itu di hadis Ana tidak mendapati kata tidak mencium bau surga. Namun Ana mendapatinya diharamkan gitu ya. Dilaknat. Jadi mohon penjelasan, ada seorang istri yang kata suaminya akan diceraikan karena dikatakan bahwa istrinya itu tidak bisa mencium bau surga, apalagi masuk surga, sehubungan dengan tidak taatnya kepada suami. Mohon penjelasan dari hadis tersebut, Ustaz. Baik. Penekanannya diharam atau tidak bisa mencium bau surga. Demikian, Ustaz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun mengenai berpakaian tapi telanjang, memang benar kata Rasulullah SAW, la yajidna rihal jannah wa inna riha la yujadu min masyarati kadha wa kadha. Kata Rasulullah, sinfani min ahli nar, ada dua golongan daripada penduduk neraka, lam arahuma, yang saya belum lihatnya sekarang. Qaumun ma'am siyat yadribuna bihan nas, satu kaum yang memang memiliki cemeti-cemeti yang memukul manusia dengannya. Ini menunjukkan simbol tentang adanya kezaliman penguasa-penguasa. Yang kedua adalah
Ya, nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilatun. Ru'usunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ya, yang berjalan-jalan melenggak-lenggokkan menggoda laki-laki, kepala-kepala mereka bagaikan punuk-punuk unta. Kata Nabi, la yajidna al-jannata wala la yajidna rihaha. La yadkhulna al-jannata wala yajidna rihaha. Dia enggak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Wa inna rihaha la yujadu min masyarati kadza wa kadza. Walaupun sebenarnya telah dapat dicium dari jarak sekian-sekian. Maka hadis yang mulia ini menunjukkan akan munculnya orang-orang, yakni wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dan sungguh apa yang dikatakan Nabi SAW 14 sahabat Islam benar-benar kita saksikan sekarang. Kita melihat banyaknya wanita-wanita yang berpakaian tapi hakikatnya telanjang karena pakaiannya tidaklah menutup aurat. Ada sebagian berpakaian memang tapi membentuk seluruh anggota tubuhnya terbentuk. Celana-celana yang ketat, baju-baju yang ketat. Sebagian memakai pakaian yang transparan sehingga apa yang di belakang pakaian tersebut tampak. Ini yang dikatakan Nabi SAW. Adapun mengenai masalah menyambung rambut, mengikir gigi, mencabut alis mata, mencukur alis mata, ini dalamnya ada laknat. Ya. La'na Rasulullah al-washimata wal mustawshimah. Rasulullah melaknat perempuan yang mentato dan perempuan yang minta ditato. Ya. Kemudian al-wasilah wal mustawsilah. Rasulullah melaknat perempuan yang meminta untuk disambungkan rambutnya atau perempuan yang menyambungkan rambut. Ya, untuk menipu manusia. Dibuatlah berbagai macam rambut-rambut palsu. Ya. Kemudian al-washimata wal mustawsimata al-wasilata wal mustawsilah wal mutafallijatil husni. Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang mengikir giginya. Al-mughayyirati khalqallah, yang mereka merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalamnya ada laknat. Dan tentunya lebih dahsyat laknat daripada sekedar haram. Ya. Oleh karena itu kewajiban seorang istri ketika sang suaminya menyampaikan ini agama Allah, hendaklah dia patuhi. Apalagi yakni yang mengatakan itu adalah Rasulullah SAW. Ketika dia menentang suami, sebenarnya bukan suami yang ditentang. Yang ditentang adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang ditentang adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan enggak selayaknya seorang wanita itu menentang yakni Allah dan Rasulnya, apalagi menentang suaminya, enggak layak. Subhanallah. Maka sebaiknya seorang perempuan ketika suami mengatakan ini adalah perintah Allah, dan wajib bagi suami memberitahukan kepada istrinya, ini bukan perintah abang tapi Allah SWT. Engkau agar berhijab, engkau berjilbab, engkau dilarang berpakaian seperti ini perintah Allah, perintah Rasulullah. Jangan mengedepankan perintah kita tapi perintah Rasulnya. Ya. Semoga dengan ilmu tersebut sang istri akan dapat berubah. Andai kata dia berpakaian gara-gara takut suami meninggal, kembali kepada pakaian lamanya. Suaminya enggak ada rumah, dia akan kembali kepada tradisi lamanya. Maka ini mengajarkan kepada kita seorang suami hendaklah terus-menerus berupaya menyampaikan ilmu kepada istrinya. Dan jangan tergesa-gesa mengancam dan seterusnya, engkau enggak patuh, engkau saya ceraikan. Enggak. Karena kita diajarkan agama kita ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami enggak akan pernah mengadab satu kaum sampai kami mengutus kepada mereka rasul. Artinya harus tegak hujjah, sampaikan hujjah, alasan dengan cara yang baik, yang bijak, agar dipahami sang istri dengan cara yang bijak. Ya, bukan langsung dengan marah dan seterusnya. Wallahu tabaraka wa taala alam. Nah. Iya, benar sekali. Tentunya ketika suami menasihati dengan bijak juga saja, tidak langsung memberikan ancaman seperti tidak masuk neraka atau sebagainya. Benar. Nah. Ya, kita lanjutkan sesi tanya jawab ini. Untuk kesempatan selanjutnya masih di line telepon. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kita sapa kembali. Naam, halo. Ya, halo. Ya, terputus. Kembali 021 823 6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung. Kita sapa kembali. Halo. Ya, silakan. Baik, sudah terhubung. Silakan, Ibu atau Bapak. Halo. Ya, Assalamualaikum. Ustaz, saya punya masalah. Iya, dengan siapa di mana? Mohon maaf. Dengan Ibu Rini dari Lampung. Iya, silakan Ibu. Suami saya itu sudah meninggal, Pak Ustaz. Iya. Cuman dengan berbagai cara saya, dengan cara ya zikir, sholat, segala macam, tapi kok masih tidak tenang dan saya itu, Pak Ustaz.
Bagaimana ya Pak Ustaz caranya menenangkan hati saya itu? Melupakan suami yang meninggal gitu, Bu? Iya, baru Ya. 40 hari. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Baik. Silakan. Bismillah, alhamdulillah. Ba'da, ibu kita dari Lampung bertanya bagaimana cara menenteramkan hati kita setelah kepergian suami kita, terus menerus mengingat, bersedih. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang ibu, yakni ibu harus beriman dengan ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita dijadikan untuk mengimani 6 rukun iman. Yang diantaranya adalah al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Mengimani semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianggap baik oleh manusia ataupun yang jelek dianggap manusia. Tentunya ibu yang Allah muliakan, setiap kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Suami ibu itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, dititipkan kepada ibu beberapa saat, mungkin 60 tahun, 70 tahun, dan bukan milik ibu. Ketika sang pemilik mengambil suami ibu, ikhlaskan, relakan. Persis sebagaimana ungkapan yakni Ummu Sulaim kepada Abu Talha tatkala anak Ummu Sulaim wafat. Abu Talha pergi musafir, ketika pergi anaknya sakit, dan ketika pulang ternyata anaknya meninggal dan belum dikebumikan. Maka Ummu Talha menyembunyikan hal tersebut dalam kamar, bertanya sang suami, bagaimana keadaan anak kita? Kata Ummu Sulaim, sungguh anakmu sekarang dalam keadaan baik-baik, dalam keadaan baik sekarang, telah tenang. Seakan dia telah tenang. Sang suami menganggap anaknya telah sembuh, padahal anaknya telah meninggal. Setelah dia berupaya yakni menghidangkan segala macam hidangan kepada suaminya, melayani suaminya, akhirnya mereka pun berkumpul pada malam tersebut. Setelah suaminya tenang, berkatalah sang istri, wahai suamiku, bagaimana pandanganmu andai kata ada seseorang menitipkan kepada kita barang di rumah ini, kemudian datang masanya dia menyebut barang tersebut, boleh kita tahan titipan tersebut? Kata suaminya, enggak boleh. Itulah kezaliman, enggak boleh, berikan kepadanya. Maka berkatalah sang istri, ihtasabil ajra indallah, hendaklah kau mohon ganjaran kepada Allah, sesungguhnya anakmu telah meninggal. Sesungguhnya anak kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita dan telah mengambilnya. Subhanallah. Maka sang ibu hendaklah senantiasa rela dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena suami ibu adalah bukan milik ibu, milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan enggak ada maknanya kesedihan yang melanda ibu, enggak ada maknanya. Tapi hendaklah ibu sebagai tanda bakti kepada suami setelah meninggal, hendaklah ibu berupaya memperbanyak doa untuknya. Andai kata qadarullah nanti ibu punya kemampuan untuk pergi haji, ya setelah pernah pergi haji sekali, boleh ibu menghajikan sang suami, mengumrohkan sang suami setelah ibu pergi umroh, subhanallah, bersedekah dengan niat suami. Ini tanda berbakti kepada suami. Kemudian menyambung silaturahmi kepada kerabatnya, ya, memberikan hadiah-hadiah kepada kawan-kawan dekatnya. Ini diantara cara menyambung silaturahmi kepada suami setelah meninggalnya. Maka bukanlah kita dipintakan untuk terus-menerus bersedih, karena terkala kita bersedih yang berlampauan sampai 40 hari nggak pernah hilang, menunjukkan kita nggak rela dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang diambil adalah miliknya sendiri. Kenapa kita harus tahan? Wallahu tabaraka taala alam. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawaban dan juga nasihatnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan dan kesabaran untuk Ibu Rini dan yang semisalnya dari pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Baik Ustaz, dari pertanyaan pesan singkat. Ya, tentunya kita ketahui bahwa perceraian itu bisa terjadi karena talak ataupun yang dalam istilah datang dari istri itu khulu, Ustaz, ya. Nah, pertanyaan mengatakan, Ustaz afwan, apakah khulu wajib dipenuhi oleh suami? Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Khulu adalah peristiwa ketika sang istri merasa enggak nyaman dengan suaminya dengan berbagai macam hal, yang jika dipertahankan boleh jadi dia akan durhaka kepada suaminya. Dan ini pernah terjadi dengan salah seorang sahabiyah, ya, di masa Rasulullah SAW. Dia punya seorang suami, ya, yang suaminya ini tidaklah yakni indah dan elok dipandang mata. Andai kata suaminya berkumpul dengan yang lain, suaminya yang paling jelek. Suaminya seorang laki-laki yang saleh, ya. Hal ini membuat sang istri akhirnya merasa tidak dapat berbakti kepada suaminya. Berhari-hari dia menahan diri supaya tidak durhaka kepada sang suami. Akhirnya datanglah dia menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dia berkata, ya Rasulullah,
Inni akrahul kufra ba'dal Islam. Saya sangat khawatir kekufuran setelah saya Islam. Ya, saya takut kembali ke kufuran menghinggapi saya setelah saya Islam. Sungguh saya tidaklah mencela pada suami saya gara-gara akhlaknya ataupun agamanya. Tapi khawatir tidak mampu berbuat baik kepadanya. Maka ketika itu Rasulullah memahami dia tidaklah sedikit pun juga memiliki kecintaan kepada suaminya dan tidak mampu hidup dengan suaminya. Maka Rasulullah memerintahkan kepadanya untuk mengembalikan maharnya. Afaturdina hadiqatahu, apakah kau mau mengembalikan mahar yang diberikan kepadamu dalam bentuk kebunnya? Dikatakan ya. Akhirnya dikembalikanlah mahar tersebut dan keduanya dipisahkan. Inilah namanya khulu. Pertanyaannya, wajibkah sang suami menerima khulu daripada sang istri? Tentunya kita katakan sang suami itu berupaya terlebih dahulu mencari akar masalah. Kenapa sang istri minta khulu? Kalau dapat diketahui akar masalah, mungkin karena satu hal, dua hal. Andai kita bisa diselesaikan, kenapa harus berpisah? Wasuluh khairun, damai itu lebih baik. Tapi andai kata sang suami melihat enggak akan mungkin lagi dapat keduanya hidup bersama, kecuali sang istri tidak akan menunaikan hak-haknya, dan suami enggak sabar, enggak mampu bersabar. Sang istri enggak mampu menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan sang suami khawatir enggak sabar dan akan berbuat maksiat, maka selanjutnya suami itu harus menerima permintaan istrinya. Tapi tidak kita katakan langsung ya, karena perempuan itu senantiasa bersandar kepada perasaannya. Karena itu dalam Islam hak talak itu diberikan kepada laki-laki. Kalau diberikan kepada wanita, alangkah mudahnya mereka menceraikan suami mereka. Karena itulah perlu timbang kembali oleh sang suami. Boleh jadi hari ini minta khulu, nanti malam dia enggak seperti itu lagi, berubah. Gampangnya wanita berubah, subhanallah. Karena itulah sang suami harus arif dan bijak, mencari akar masalah apa, dan berusaha untuk mencari penyelesaian dengan jalan-jalan damai. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Baik, Masya Allah. Silakan bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, kami berikan kesempatan kembali. Baik, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dengan Ainun di Cibinong. Baik, Bu Ainun, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Wa fiik, barakallah. Ustaz, apakah misalkan jika suami mengatakan cerai, akan tetapi maksud gini, Silakan. misalkan si istrinya telat sebulan misalkan ya, telat sebulan nggak haid, Yeah. lalu si suami mengatakan jika kamu tidak menjaga kandungan saya, maka saya akan ceraikan. Nah, tetapi setelah seminggu kemudian si istri ini haid. Yeah. Apakah cerainya ini berlaku atau tidak, Ustaz? Yeah. Baik. Syukran. Afwan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada namanya talak bersyarat, namanya ta'liq talak. Misalnya sang suami berkata, andai kata engkau keluar rumah, engkau saya ceraikan. Ini andai kata terjadi peristiwa keluar rumah, akan cerailah wanita tersebut. Ya, namanya talak bersyarat. Andai kata kita melihat dalam kasus yang ditanyakan kepada kita ini, seorang wanita telah telat haid selama 1 bulan, lalu suami berharap agar sang istri ini hamil. Kemudian dia berkata, andai kata engkau tidak kau jaga kehamilanmu ini, engkau akan saya ceraikan. Ternyata setelah seminggu setelah itu dia pun haid. Apakah jatuh talak? Kita katakan enggak jatuh talak. Karena sang istri, siapa di antara perempuan yang mau menggugurkan anaknya, kecuali perempuan-perempuan yang jalang, yang zalim, dia juga mau. Tapi siapa yang dapat menentukan umur kehamilan seorang? Siapa yang dapat menentukan seorang akan diberikan atau tidak? Maka ketika dia haid, itu semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka hal ini tidak membuat jatuhnya talak. Kecuali andai kata memang misalnya sang istri sengaja menggugurkan kehamilannya, dia gugurkan setelah hamil mungkin 3 bulan, 4 bulan, dia gugurkan, dia nggak dijaga, bahkan sengaja digugurkan, datang dia ke dokter-dokter yang zalim, dia aborsi, ketika itu jatuh talak karena terjadi apa yang disyaratkan. Tapi dalam kondisi yang ditanyakan, insya Allah nggak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fiik. Nah, di belakang Ibu Ainun tadi, silakan Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik, Ibu dari mana, Bu? Ya silakan. Dari Pangkal Pinang. Iya silakan, Ibu.
mau tanya. Nah, Saya kan sudah, suami saya kan dipindah-pindah kerja, jadi Ya. iya, Ibu mohon maaf dikecilkan terlebih dahulu radio maupun televisi monitornya. Dapat mendengarkan suara melalui gagang telepon saja. Silakan Ibu. suami saya karena dipindah-pindah kerja, Iya. saya anak-anak karena masih kecil-kecil saya nggak mengikuti Iya. dan saya tinggal di ini. Tapi sekarang alhamdulillah sudah saya ikut. Tapi pernah waktu itu saya pernah berdoa, ya Allah, apa berdoanya itu gini, ya Allah, untuk menebus dosa saya itu, saya ingin istilahnya itu suami saya itu meninggal tuh di pelukan saya gitu loh, untuk membimbing dia gitu. Apa dosa enggak gitu tuh Ustaz? Ya, inti pertanyaannya adalah doa tersebut atau bagaimana? Ya, Ibu? Iya. Tanya. Ya, nah, udah Kenapa, dapat Ustaz? dimengerti Oke, sampai. oke. Ya, ditunggu jawabannya Bu ya. Bismillah, alhamdulillah. Oh, iya. Ada di antara faktor terjadinya perceraian adalah ketika sang suami berpisah dengan istri, mungkin berpisah pekerjaan dan seterusnya. Ini di antara sebab besar terjadinya perceraian. Sang istri nggak mau ikut dengan suami, sang suami ditugaskan ke satu daerah, istri nggak mau, akhirnya mereka berpisah lama. Semakin lama berpisah, apalagi jarang komunikasi, akan menghilangkan kecintaan, menghilangkan ketergantungan kebutuhan, dan akan memunculkan hal-hal yang baru. Ya boleh. Kita melihat banyaknya kasus perselingkuhan. Kenapa? Karena berpisah. Kita melihat banyaknya kasus-kasus TKW, contohnya yang bekerja luar negeri. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya selingkuh. Dan akhirnya apa yang terjadi? Dia sendiri selingkuh. Ya dan billah. Maka di antara sebab perceraian adalah, yakni ketika tidak berkumpulnya dua manusia ini dengan berbagai macam sebab. Bahkan di antara faktor yang terjadi perceraian adalah ketika sang suami tidak sering di rumah, selalu pergi. Ya, apapun alasannya. Ketika dia lebih senang bermalam dengan sahabat-sahabatnya, bergadang, dia tinggalkan istrinya. Ini sebab. Pulang kerja dia seharusnya bersatu, berkumpul dengan anak keluarganya, dia enggak. Pulang kerja langsung ke warung, ke kedai kopi, main catur, main gitar, lihat mungkin pulang malam jam 2, jam 1. Ini sebab faktor. Atau mungkin sebagian suami yang kerjanya selalu pindah-pindah tempat. Subhanallah. Anda yang kata sang istri enggak bersabar dan yang enggak bersabar, akan muncul permasalahan. Subhanallah. Dan kita banyak melihat hal yang terjadi. Maka hendaklah sang istri ketika diminta suami untuk ikut dia, misalnya dia mandah, diperintahkan untuk dimutasikan kerja ke tempat, maka wajib bagi istri untuk mengikutinya. Dan enggak ada alasan baginya untuk mengatakan saya enggak siap pindah, saya enggak ikut, seterusnya. Wajib dia ikut kepada suaminya. Dan itu lebih baik bagi mereka. Segala macam kesusahan jika dihadapi bersama lebih baik daripada sang suami pergi sendiri, ya, dan sang istri akhirnya ditinggalkan dengan segala macam problemnya. Sang suami enggak pernah mengontrol istrinya, demikian juga anak-anaknya. Ini sebab. Adapun doa, ketika seorang berdoa sebagaimana ibu tadi tanyakan kepada kita, bolehkah kita berdoa kepada Allah SWT andai kata sang suami itu meninggal di pelukan kita? Ya, sebenarnya ibu yang Allah muliakan, hendaklah kita memilih doa-doa yang Rasul ajarkan, yang dalamnya banyak kandungan-kandungan kebaikan, kemudian mengamalkan doa-doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lisan kita ini, karena ilmu kita yang terkadang enggak layak kita, enggak baik kita merangkai-rangkai doa. Apa maknanya ketika kita minta agar suami meninggal di pelukan kita? Enggak ada maknanya. Tapi kita berdoa agar sang suami dan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Katakan Allah makhtam alaina bi husnul khatimah. Ya Allah, wafatkan kami di atas husnul khatimah. Itu lebih baik. Ya Allah, berikanlah kepada suamiku keberkahan pada hartanya, kepada umurnya. Ya Allah, berkahilah umurnya. Doa-doa semacam itu yang lebih baik daripada sekadar minta, walaupun dia enggak salah. Ya enggak salah, tapi hendaklah seorang itu mencukupkan diri dengan berdoa daripada segala macam untayan-untayan doa yang indah yang terdapat dalam kitab Allah dan sunnatul Rasulullah SAW. Terkadang kita melihat ada orang berdoa, ya Allah panjangkan umurku, Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan umur-umur kami. Subhanallah, ini doa yang enggak berkah. Ada yang kata umurnya panjang sampai 100 tahun, dia pikun, pandangan matanya udah lagi enggak melihat, telinganya peka, menjadi urusan bagi orang, menjadi beban. Kadang dia pipis enggak lagi kontrol, buang air besar enggak kontrol,
menjadi beban bagi keluarganya. Untuk apa kita berdoa kepada Allah minta umur yang panjang? Tapi mintalah keberkahan umur. Maka cukuplah bagi kita berupaya untuk mengamalkan apa-apa yang terdapat dalam doa-doa Al-Quran Karim maupun dalam doa sunnah Rasulullah SAW